ini adalah akhir zaman, waktu-waktu yang terakhir. Amati akan peristiwa yang terjadi di dunia. Saya mendengar bahwa Israel bisik-bisik mau membantu teknologi desalinisasi itu. Tapi itu kan kalaupun diterima, meskipun sulit ya, secara karena ini negara yang memang bermusuhan, kalaupun diterima, para ahli itu bangunnya kan butuh waktu, saudara. Bukan setahun 2 tahun, itu butuh waktu lama. Ini sementara kekeringan terus berlangsung. Blokade ekonomi dari barat tetap dilaksanakan atas negara ini, jadi memang sedih sekali. Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita mengamati akan berita-berita tentang bencana alam, baik di Sumatera, ya di bangsa negara kita sendiri, di mana di sana ada banjir, bandang, tanah longsor yang begitu mengerikan dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak, baik harta maupun nyawa, saudara ya. Dan kemudian kalau kita melihat berita dunia, di belahan lain dari bumi ini, kalau Indonesia justru kebanjiran, maka di Iran, saudara, negara besar dengan penduduk 97,2 juta, yang belakangan ini banyak bertentangan dan bentrok dengan Israel dan Amerika, negara ini sekarang dilanda kekeringan. Dan sebetulnya kekeringan terjadi di Iran ini bukan baru-baru ini sudah merupakan akumulasi selama beberapa tahun belakangan ini. Dan kekeringannya sekarang mencapai titik kritis. Ya, jadi kalau saudara mendengar berita-berita, mengamatinya tentang situasi di negara Iran ini, memang sangat menyedihkan. Di mana penduduk sekarang kekurangan air, khususnya kota-kota besar yang tadinya mestinya disuplai air yang cukup karena kota besar, sekarang mereka mulai khawatir akan kekurangan air itu. Yang ada di pinggiran, di desa-desa lebih terasa. Di mana saudara bisa bayangkan kalau Anda di rumah buka keran dan air tidak menetes, bagaimana? Ya, mau mandi nggak bisa, mau cuci nggak bisa, mau minum pun juga mereka sampai harus berjalan ke sana kemari untuk bisa mendapatkan sejumlah air untuk minum bagi keluarga mereka. Jadi situasi ini memang menyedihkan, mengerikan, dan ini berlangsung cukup lama, saudara, dan akhir-akhir ini semakin parah. Itu yang terjadi. Presiden Iran sendiri sampai menyatakan sebuah pengumuman yang mengkhawatirkan. Beliau katakan bahwa kalau sampai ini berkelanjutan, tidak ada hujan turun, maka penduduk Teheran, ibu kota dari Iran, yang jumlahnya 9,73 juta jiwa itu, harus pindah. Nah, saya merenung dan berpikir, ini kalau pindah itu pindah kemana? Bukankah kekeringan itu bukan hanya terjadi di Teheran, tetapi juga terjadi di tempat-tempat lain. Penyebab dari kekeringan yang ada di negara Iran ini, menurut sumber-sumber berita yang ada, itu memang akumulasi dari kesalahan strategi. Jadi mereka ingin membangun pertanian. Ya, pertanian tentunya membutuhkan air. Nah, itu air diambil dengan tidak seimbang untuk mengairi akan pertanian mereka. Hasilnya tidak sebanding dengan korban dari air yang disedot. Jadi, saudaraku, apapun juga memang menyedihkan. Dan yang paling mengerikan tentunya adalah air minum, saudara ya. Tentunya manusia itu kan butuh minum. Ya, tentunya juga butuh mandi, butuh cuci, dan sebagainya. Tapi minum itu yang terutama. Itu sampai ada berita bahwa ketika ada chaos karena rebutan air, sampai akhirnya pemerintah bertindak, sampai ada yang meninggal karena ditembak gara-gara mereka kacau, gara-gara air, saudaraku. Ini kan sesuatu yang menyedihkan sekali. Saya coba cari data, saudaraku. Bagaimana dengan sungai-sungai besar yang ada di Iran? Karena Iran ini kan sebuah negara yang terisolir, tidak ada pantainya. Nah, kalau ada pantai, tentunya mereka bisa mengembangkan apa yang disebut dengan desalinisasi, ya. Jadi air laut yang diubah menjadi air minum, air tawar. Dan itu adalah teknologi yang sudah dikembangkan di Israel, sehingga Israel sampai sekarang tidak kekurangan air tawar.
karena mereka sudah lama mengembangkan akan teknologi desalinisasi itu. Nah, bagaimana dengan Iran, saudara? Iran menurut berita memang ada, tapi terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Penduduk Iran sendiri 97,2 juta jiwa, dan ini semua butuh air, saudara. Pertanian, industri, dan sebagainya butuh air. Bagaimana membaginya? Dan sekarang air itu menyusut. Bendungan-bendungan banyak yang sudah fungsinya sudah tidak normal dan sudah menyusut. Kemudian aliran-aliran sungai, saya coba teliti, saudara, satu sungai yang terbesar di Iran yaitu Sungai Karun, dikatakan sekarang tidak mengering total, artinya masih ada air. Tapi debitnya menurun secara drastis. Dan beberapa bagian dari aliran sungai tersebut menyempit karena pengambilan air untuk pertanian dan industri yang berlebih-lebihan. Nah, yang mengerikan, polusi dan salinitas itu meningkat, sehingga kualitas dari air Sungai Karun, sungai terbesar ini, juga secara kuantitas menurun, kualitas pun juga menurun. Masih mengalir ke Teluk Persia, tapi debitnya menurun sangat drastis. Itu Sungai Karun yang terbesar. Kemudian sungai yang menjadi sumber kehidupan dari negara Iran adalah Sefit Rud. Sefit Rud ini tetap mengalir, saudara, sungai ini tetap mengalir ke Laut Kaspia, tapi debitnya berkurangnya sangat parah. Nah, ini sekarang ini masuk tahun-tahun kering, di mana hujan itu langka. Nah, bagaimana, saudara? Karena bagian delta dan hilir mengalami degradasi ekologi. Jadi, kesimpulannya sungai Sefit Rud ini masih mengalir, tapi debitnya berkurang dengan sangat signifikan. Nah, satu lagi sungai ya, saudara, biar kita ngerti ya situasi dari negara Iran. Sayandeh Rud ini menjadi salah satu dari sungai yang benar-benar kering. Kota Isfahan ini selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kekeringan karena krisis yang sangat parah dari keringnya sungai Sayandeh Rud ini. Jadi penyebab utamanya sampai disebutkan, saudaraku, bendungan dan pengalian air ke provinsi lain. Ya memang bagi, saudaraku ya, tapi baginya nggak merata, akibatnya yang sini habis. Irigasi intensif, maksudnya untuk intensifikasi irigasi pertanian mereka, tapi juga tidak dihitung. Kekeringan kronis, jadi kekurangan hujan, saudara. Jadi hanya sesekali saja sungai itu mengalir kalau bendungannya dibuka untuk tujuan sosial dan politik. Kayak kalau sudah ribut-ribut dibuka, itu ngalir gitu ya. Jadi sering kering total, saudaraku. Jadi inilah situasi dari sungai-sungai yang ada di Iran. Saya teringat, saudaraku, akan firman Tuhan bahwa peristiwa masa kering yang dicatat di dalam Alkitab itu memang pernah terjadi. Dan kalau hari-hari ini terjadi lagi, saudara, di negara yang dulu disebut Persia, sekarang Iran, kita perlu merenungkan, ada apa sebetulnya? Apakah memang sudah dekat dengan hari Tuhan? Saya bacakan, saudara, dari surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Ini diambil dari kisah tentang Nabi Elia. Ya, pada waktu itu Elia berkata dan hujan berhenti, kemudian masa kering 3,5 tahun. Elia adalah manusia biasa, ya 17 ya, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku, 3,5 tahun itu angka sakral, ya kalau kita lihat di dalam Alkitab. Ada masa kering, 3,5 tahun, terjadi pada zaman Ahab. Kemudian juga ada 3,5 tahun pemerintahan Antikristus. Ada 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Jadi 3,5 tahun itu angka sakral dan berkait dengan akhir zaman, saudaraku. Jadi pernah terjadi masa kering. Nah, ketika masa kering itu terjadi, bagaimanakah dengan anak-anak Tuhan? Nah, kita tahu kisahnya bagaimana Nabi Elia itu dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang istimewa. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 17,
Elia di tepi sungai Kerit. Dan di sana dia menantikan akan waktu masa kering itu lewat. Dia minum dari air sungai yang makin lama makin mengering, makin lama makin kecil debitnya, tapi dia hidup di sana. Makannya Tuhan kirim melalui burung gagak. Dikirim daging, dikirim roti. Setia Tuhan pelihara hambanya. Sampai air itu kering total, sungai Kerit. Nah, tidak bisa minum kan, Elia harus pergi. Di sana dia pergi ke Jada Sarfat. Dan di Jada Sarfat itulah dia dipelihara dengan sisa yang segenggam, yang tidak habis-habis. Dan sampai waktunya masa kering itu selesai. Saudaraku, saya sendiri nggak bisa membayangkan ya kalau orang hidup tanpa air. Meskipun ada air minum, tapi nggak ada air yang cukup untuk segala kebutuhan dalam hidup sehari-hari ini, kan repot sekali, saudara. Dan itu yang terjadi di Iran hari-hari ini. Akhir atau ujung cerita dari negara Iran kita belum tahu, saudara. Tetapi ya tentunya kita berdoa, di Iran juga ada anak-anak Tuhan yang tentunya kita berharap mereka dipelihara oleh kasih karunia Tuhan, sehingga seperti Elia mereka tetap dipelihara. Meskipun penderitaan tidak bisa dihindari. Saudaraku, ini adalah akhir zaman, waktu-waktu yang terakhir. Amati akan peristiwa yang terjadi di dunia. Saya mendengar bahwa Israel bisik-bisik mau membantu teknologi desalinisasi itu. Tapi itu kan kalaupun diterima, meskipun sulit ya, saudara, karena ini negara yang memang bermusuhan. Kalaupun diterima, para ahli itu bangunnya kan butuh waktu, saudara. Bukan setahun 2 tahun, itu butuh waktu lama. Ini sementara kekeringan terus berlangsung. Blokade ekonomi dari barat tetap dilaksanakan atas negara ini, jadi memang sedih sekali. Saudara, kita berdoa. Saya nggak berbicara politik, saudara. Politik itu ruwet. Saya cuma berbicara tentang human. Bagaimana dengan manusia-manusia? Ada wanita, ada anak-anak yang menderita kehausan, menderita. Mereka butuh air. Mereka berteriak minta air. Tuhan kiranya menolong mereka-mereka yang membutuhkan air. Caranya kita nggak tahu, saudara. Tapi memang masa kering itu alkitabiah. Ada masa-masa sulit, masa-masa kering. Nah, kembali kalau kita membandingkan dengan Israel, sebetulnya Israel juga tidak jauh beda, saudara. Berapa kali saya pergi ke Israel, jarang sekali hujan, saudara. Apalagi hujan lebat itu jarang sekali. Israel itu sering kekeringan. Bahkan Danau Galilea itu juga menyusut, surut. Tapi mereka nggak khawatir. Karena mereka punya teknologi untuk mengatasi alam, yaitu air minum. Mereka bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Kemudian mereka bisa memindahkan akan aliran-aliran sungai itu untuk kebutuhan-kebutuhan pertanian dan aman. Jadi saudara, kita lihat di sini memang Israel bisa mengatasi. Tapi sebaliknya Iran malah justru fokus pada persenjataan, fokus pada nuklir dan sebagainya, sehingga fokusnya bergeser, rakyatnya terlupakan, saudaraku. Dan air adalah kebutuhan utama. Ya, saudara, inilah perenungan kita tentang masa kekeringan yang sekarang terjadi di Iran. Kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan pada bangsa negara ini dan kasih karunia Tuhan dinyatakan, bahkan kabar baik juga diberitakan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.